Halo karangku semuanya, kembali lagi bersama saya Coach Jonathan Leman. Nah, saat ini saya akan membahas 5 alasan kenapa bisnis online Anda gagal. Nah, alasan yang pertama adalah karena Anda semuanya hanya coba-coba saja. Ayo ngaku nih semuanya. Siapa yang melakukan bisnis online hanya coba-coba? Ya kalau dapat pendapatan tambahan ya syukurlah. Kalau bisa melakukan penjualan ya syukurlah. Kalau bisa dapat customer, dapat penjualan, ya syukurlah bisa dapat tambahan uang jajan. Nah, ayo ngaku siapa tuh yang kena di poin pertama ini? Hanya bisnis online karena coba-coba saja. Akhirnya, dia melakukan bisnis online ini hanya dengan apa adanya saja dan tidak belajar dari yang terbaik di bidangnya. Tidak belajar dari orang yang sudah berhasil. Sedemikian sehingga orang ini bisa melakukan penjualan dengan lebih baik lagi, bisa melakukan bisnis online-nya dengan lebih terstruktur dan lebih rapi lagi. Nah, poin kedua adalah ikut-ikutan. Wah, produk ini bagus, coach. Wah, produk ini bagus juga. Akhirnya semua dijual. Palu gada. Apa lu mau? Gua ada. Wah, ayo ngaku. Siapa lagi nih yang kena? Semua dijualin sama dia. Akhirnya tidak ada fokus dan tidak ada penjualan yang betul-betul bagus di dalam bisnis online. Jadi misalnya nih, dia jualan di Instagram. Nah, timeline Instagramnya itu campur aduk. Udah acak aduk nggak jelas. Ada foto dia dengan keluarga dia, foto dia lagi jalan-jalan, foto makanan, foto apa lagi? Foto dia lagi jual tas, jual baju, jual makanan, jual keripik, jual produk kecantikan, wah macem-macem deh. Akhirnya bisnis online-nya ini nggak jelas. Padahal semua produk sangat unik. Setiap produk punya cara marketing yang berbeda-beda. Semua produk harus dijual dengan pendekatan yang berbeda-beda. Oleh karena itu harus fokus mau jualan produk yang mana, karena beda produk, beda target market, beda pendekatan. Semua pebisnis online bukan hanya jualan saja, tetapi mereka ini melakukan yang namanya riset. Mereka baca datanya dari mana. Ada beberapa tools yang digunakan, baca data dari Google, dari Facebook, baca data dari Instagram, dari YouTube, dan lain-lain. Nah, kemudian poin yang ketiga adalah ada sangkut pautnya juga dengan poin yang kedua, yaitu palu gada. Setelah ikut-ikutan, akhirnya dia jadi poin yang ketiga. Dari ikut-ikutan di poin kedua, dia di poin ketiga jadi palu gada. Apa lu mau, gua ada. Akhirnya kayak tadi tuh, nggak fokus. Akhirnya nggak ada jualan yang maksimal. Habis itu bakalan ngomong, wah bisnis online susah ya, wah saya nggak bakat, wah saya nggak bisa. Padahal semua orang terlahir harus belajar dulu dong, belajar merangkak dulu, belajar berdiri, terus belajar berjalan, baru bisa berlari. Nah, kalau lu baru mau mulai bisnis online, terus langsung mau berlari, gila lu. Terus nggak mau belajar, wah gila lu. Gua acungin jempol deh kalau lu bisa bisnis online tanpa belajar dulu. Walaupun kamu otodidak, waktu, tenaga, dan uangmu akan habis lebih banyak daripada kamu langsung belajar sama orang yang sudah ahli di bisnis online tersebut. Kalau kamu belajar dari ahlinya, kamu punya mentor. Ini paling penting, kamu punya mentor. Semua kesalahan yang mentormu pernah lakukan, dia akan ceritakan. Sehingga kamu nggak perlu mengulangi kesalahan yang sama. Kamu nggak perlu buang waktu, nggak perlu buang uang juga untuk kesalahan yang sama tersebut. Nah, kemudian poin yang keempat, kenapa bisnis online Anda gagal? Target marketnya nggak jelas. Kalau ditanya, coach, saya punya produk nih, produknya apa? Oh ya, produk saya keripik. Keripik apa? Oh ya, keripik pisang, coach. Oke, produk pisang. Terus target market kamu siapa? Kamu jualannya kemana? Wah, semua orang bisa makan, coach. Wow, semua orang bisa makan. Semua usia bisa makan. Oke, saya tanya ke orang ini, semua orang bisa makan keripik pisangmu. Anak bayi bisa nggak? Umur 0 tahun sampai 2 tahun bisa makan nggak? Oh iya, coach, nggak bisa ya. Kalau orang tua akan beli nggak? Ya mungkin saja, tapi kemungkinan akan sedikit. Berarti kamu buang waktu untuk pasarkan produkmu ke usia tertentu. Makanya kamu harus lebih spesifik. Range usia berapa sampai berapa, pria atau wanita, hobinya apa, daya belinya berapa, domisilinya di mana atau tempat tinggalnya di mana, kesukaannya apa, media yang mereka sering gunakan apa. Apakah medianya Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, koran, majalah, televisi, radio, atau media apapun. Karena media yang mereka gunakan akan jadi salah satu media promosi yang akan kita sentuh kepada mereka. Atau media yang mereka gunakan adalah arisan atau komunitas atau kelompok. Nah, kita harus tahu nih, arisan, kelompok, dan komunitas ini mereka sering nongkrongnya di mana. Nah, disitulah kita lakukan pendekatan. Apa kita bagi sampling produk ke mereka, bagi voucher, dan bagi yang lain-lainnya untuk memperkenalkan, hey, saya ada produk nih, kamu coba, produk saya enak.
Yang penting kalian yakin produk kalian ini layak diterima pasar atau enggak. Nah, kemudian poin yang kelima adalah sok tahu. Nah, ini banyak sekali yang saya ketemu orang di luar sana. Mereka sudah ikut kelas bisnis online A, B, C, D, E, mulai dari yang gratis, berbayar 50.000, 100.000, 300.000, sampai jutaan rupiah, bahkan sampai 1,5 juta, 3 juta, sampai 12 juta, bahkan puluhan juta rupiah. Setelah mereka ikut semua bisnis ini, akhirnya mereka jadi kolektor ilmu. Ayo, siapa yang menjadi kolektor ilmu? Akhirnya dari kolektor ilmu ini, dia bilang, oh cuman gitu doang. Oh, hanya gitu saja. Oh cuman gitu ya. Tapi nggak praktek-praktek. Ya gimana bisa jualan lah, gimana bisa berhasil? Ilmunya ada, tapi nggak action. Gimana caranya? Kalau ilmunya ada, ya action lah. Karena apa yang Anda ketahui itu nggak penting. Tapi apa yang Anda lakukan dengan apa yang Anda ketahui itu jauh lebih penting. Oke, karena itu semuanya sampai di sini dulu. Berarti 5 poin tadi adalah yang pertama, hanya coba-coba. Yang kedua, ikut-ikutan. Yang ketiga, palu gada. Apa lu mau gua ada. Yang keempat, target market nggak jelas. Dan yang kelima, sok tahu. Karena itu semuanya paling kena di poin yang mana nih? Poin yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat, atau kelima? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Jika Karego semuanya suka dengan video seperti ini, silahkan like, comment, share, dan subscribe video ini. Bagikan ke teman-teman yang butuh untuk video seperti ini. Salam Karego semuanya, sampai jumpa di video berikutnya.